Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nassul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar cara ridho. Mungkin di Indonesia jarang menggunakan kata ridho, sering diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Cuman kita kan kalau misalnya ada yang kena musibah nih, kita selalu bilang ikhlasin aja yang ikhlas, padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita dapetin seseorang sedang kedapatan musibah, nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu kalimat ridho. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan ada hikmah. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang ridho. Apa aja sih bentuk-bentuk ridho? Seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho ketika dicabut rohnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Pihak kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit, sampai Allah menggambarkan di surah Al-Qiyamah, Kalla iza balagatit taraqi. Itu gambaran orang ketika sakaratul maut, ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan. Tiba-tiba ditanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu saat ini? Dia langsung menyadari, udah gak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia mulai mengerti, itulah waktu perpisahan. Hanya bisa menatap wajah keluarga yang dia sayangi. Dan setelah itu, dia akan meninggalkan mereka semua. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa orangnya? Orang yang Allah panggil dengan kalimat Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan. Taubat udah gak diterima. Dia harus berpisah dengan semua orang yang dia cintai di dunia. Tapi dia termasuk orang yang bisa tenang menyambut kematiannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ridho. Orang yang terima ketentuan Allah selama hidupnya. Itu pentingnya sifat ridho. Terus lawannya ridho itu apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diginiin? Apa maumu ya Allah? Engkau tidak adil. Itu kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang kufur nikmat, tapi ini bukan kufur nikmat, ini kufur takdir. Kufur terhadap ketentuan Allah, sehingga ketika dia menghabiskan umurnya dengan protes, mempertanyakan ketentuan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, kenapa saya begini, kenapa pasangan saya kayak ini, kenapa hidup saya begini, maka ketika akhir hayatnya, dia jadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak tumanina Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat perasaan kita gak nyaman. Kenapa? Tu'manina, kita terima dengan semua ketentuan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa tu'manina? Biar kita bisa tenang, bisa bahagia dengan ridho ini. Karena gak semua yang terjadi ini kita bisa terima. Gak semua yang terjadi itu kita ngerti. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara berbaik sangka kepada Allah? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahul khair. Mudah-mudahan dalam ketentuan ini ada kebaikan. Ada kebaikan.
Kata kebaikan ini yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin bahwa Allah itu gak pernah pengen menzalimi hambanya. Allah itu gak pernah pengen ngeprank hambanya. Allah itu gak pernah pengen cuma hakosin hambanya, ngasih harapan kosong, enggak sama sekali. Allah itulah yuliful mi'ad, gak pernah ikar janji, gak pernah harkos, gak pernah PHP. Allah itu gak pernah bizalimin lil abid. Allah itu gak pernah zalim kepada hambanya atau suka ngerjain hambanya. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak gak sesuatu yang kita inginkan tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini dan kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah persis seperti apa yang kita persangkakan. Anna inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau mendapatkan apa yang kau prasangkakan itu. Cara ridho baik terhadap satu ketentuan Allah. Masalah takdir hidup ataupun ridho terhadap satu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita beribadah puasa? Bilang saja la'allahul khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam puasa sehingga kita berpuasa dengan hati yang lapang. Kenapa saya punya orang tua kayak gini? Bilang aja la'allahul khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa saya punya orang tua, mertua kayak gini? Sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Kenapa saya dikasih pasangan kayak gini? Bilang aja la'allahul khairin. Mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya. Kata Allah, tinggalkan riba. La'allahul khair. Mudah-mudahan ada kebaikan meninggalkan riba. Kata Allah, tutuplah aurat. La'allahul khair. Mudah-mudahan ada kebaikan menutup aurat. Dan semua larangan Allah kita terima dengan ridho. Karena kita percaya setelah la'allahul khair ada kebaikan dalam ketentuan Allah. Itu cara ridho, mudah-mudahan kita bisa belajar ridho. Kalau kata orang ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan dalam syariat kita terima saja. Kenapa kita terima? 1, supaya hati kita tenang, gak banyak protes. 2, karena kita percaya Allah gak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah gak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya gak ada keburukan. Allah gak memberikan suatu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan besar bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan keburukan ada kebaikan. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.